Hujan turun deras seolah ingin membuktikan sesuatu. Di jembatan penyeberangan sempit di Greenville, South Carolina, air banjir bergejolak coklat dan deras di bawah pagar besi berkarat. Sebuah sepeda motor tergeletak bengkok di atas beton. Seorang pria terjepit di bawahnya, berteriak, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Dia berteriak untuk gadis kecil yang tergantung di pagar pembatas yang rusak. Gadis itu mungkin berusia 4 tahun, rambut pirang dikepang, sepatu kets merah muda menendang-nendang udara kosong. Dan berlari ke arahnya, tanpa alas kaki, basah kuyup, jantung berdebar kencang, adalah seorang anak laki-laki kulit hitam berusia 14 tahun yang beratnya hampir tidak mencapai 45 kg. Dia tidak tahu siapa pria itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang dia tahu, satu-satunya hal yang penting saat itu adalah seorang gadis kecil akan jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Tetapi sebelum kita sampai ke jembatan itu, sebelum hujan dan teriakan dan suara logam yang terlepas, Anda perlu memahami sesuatu tentang anak laki-laki yang berlari itu. Karena cerita ini tidak dimulai di jembatan. Semuanya dimulai di dapur pukul 5.45 pagi di sebuah rumah yang sedikit miring ke kiri. Brandon Nash berusia 14 tahun. Dia tinggal bersama neneknya, Eliza Nash, di sebuah rumah 2 kamar tidur di Albemarle Road. Jalan itu sudah masuk daftar perbaikan kota selama hampir 1 dekade. Terasnya reot. Kotak suratnya hanya diikat dengan tali pengikat dan kegigihan semata. Tangga depan berderit di 3 tempat berbeda, dan jika Anda tidak tahu mana yang harus dihindari, Anda akan menginjaknya hingga jebol. Tapi halamannya selalu bersih. Eliza bersikeras akan hal itu. Rumah yang rusak tidak harus terlihat rusak, katanya, sambil bersandar pada tongkatnya sementara Brandon mendorong mesin pemotong rumput. Dan Brandon tidak pernah membantah. Dia hanya memotong rumput. Setiap pagi, rutinitas yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, bubur oatmeal instan, 2 bungkus, 1 untuknya, 1 untuk Eliza. Dia akan meletakkan obat-obatan Eliza di meja dapur dalam barisan yang rapi. Pil penurun tekanan darah, obat antiinflamasi, suplemen kalsium, yang mampu mereka beli bulan itu. Beberapa bulan barisannya lebih pendek daripada bulan lainnya. Dia membawa bekal makan siangnya sendiri ke sekolah. 2 potong roti tawar, sedikit selai kacang, apel memar dari tempat diskon di Dollar General. Dia tidak pernah mengeluh tentang itu. Dia juga tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Itulah Brandon. Pendiam. Bukan pemalu, hanya pendiam. Ada perbedaannya. Di sekolah menengah Greenville South, dia duduk di barisan belakang. Bukan karena dia tidak peduli. Dia sangat peduli. Tapi sepatunya berlubang, dan jika dia duduk di belakang, dia bisa menyelipkan kakinya di bawah kursi sehingga tidak ada yang akan memperhatikan. Guru-guru menyukainya. Dia menyerahkan tugasnya tepat waktu. Dia tidak membuat masalah, tetapi kebanyakan anak-anak mengabaikannya. Seperti orang melihat melalui jendela, melihat apapun yang ada di sisi lain. Dia adalah siswa dengan nilai B. Seharusnya bisa mendapat nilai A semua. Tapi sulit untuk fokus di pelajaran ketiga ketika Anda begadang sampai tengah malam sebelumnya menempelkan bantalan penghangat ke lutut nenek Anda yang bengkak sementara dia berusaha menahan tangis. Eliza menderita radang sendi parah di kedua lututnya, jenis di mana tulang bergesekan dengan tulang, di mana setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit. Dia membutuhkan operasi, penggantian lutut bilateral, tetapi itu membutuhkan biaya yang tidak mereka miliki. Asuransi menanggung sebagian, tetapi tidak cukup. Jadi Eliza berkata, "Aku baik-baik saja, sayang, sekitar 40 kali sehari." Dan Brandon berpura-pura mempercayainya sekitar 40 kali sehari. Itu adalah kesepakatan diam-diam yang mereka jalani. Hampir setiap malam, dia akan mendengar neneknya bergerak di tempat tidur sekitar pukul 11, mencoba menemukan posisi yang tidak sakit. Dia akan bangun, menghangatkan bantalan, membawanya ke kamar, dan duduk di lantai di samping tempat tidur neneknya sampai Tylenol bereaksi. Terkadang dia akan tertidur di karpet. Neneknya akan menyelimutinya sebelum fajar, meskipun membungkuk untuk melakukannya hampir membuatnya patah tulang. Mereka saling menjaga satu sama lain. Itulah yang mereka miliki. Tetapi ada satu tempat di mana Brandon benar-benar bersemangat. Kelas praktik. Gurunya, Pak Caldwell, adalah orang pertama yang pernah melihat tangan Brandon dan melihat sesuatu selain seorang anak yang membutuhkan bantuan. Caldwell adalah seorang mekanik pensiunan, berusia pertengahan 60-an,
dengan oli yang selalu menempel di bawah kuku jarinya. Dia menjalankan bengkel sekolah seperti tempat suci. Tidak ada telepon, tidak ada alasan, dan rasa hormat untuk setiap alat di dinding. Brandon bisa membongkar dan memasang kembali mesin kecil lebih cepat daripada siapapun di kelas. Dia memiliki insting untuk itu. Seperti beberapa orang mendengar musik, Brandon merasakan mesin. Dia bisa mendengarkan mesin dan memberitahu Anda apa yang salah sebelum dia membuka kap mesin. Suatu sore setelah Brandon memperbaiki karburator yang telah ditinggalkan oleh dua siswa lain, Caldwell bersandar di meja kerja dan mengucapkan 5 kata yang tidak akan pernah dilupakan Brandon. "Kamu punya tangan yang berpikir, Brandon." Brandon tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dan kembali bekerja. Tetapi kalimat itu hidup di dadanya seperti bara api yang tidak akan padam. Hangat, stabil, menyala dengan tenang. Uanglah yang membentuk segalanya, bukan kurangnya mimpi, bukan kurangnya uang. Cek jaminan sosial LIC datang sebulan sekali, $1. 143, Brandon hafal angka itu. Cicilan rumah $485. Tagihan listrik $220 di musim panas, lebih banyak di musim dingin. Obat-obatan $195 setelah kartu diskon. Itu menyisakan sekitar $243 untuk makanan, pakaian, transportasi, dan semua kebutuhan 2 orang selama 30 hari. Brandon tidak pernah memberitahu LIC bahwa dia menghitungnya. LIC sudah cukup banyak yang perlu dikhawatirkan. Dia telah melamar pekerjaan sebagai petugas pengisian stok di toko perangkat keras 3 kali. Setiap kali jawabannya sama. Mungkin bulan depan, nak. Dia memotong rumput di sekitar lingkungan ketika orang meminta. Setengah dari waktu mereka tidak mampu membayar. Dia tetap memotong rumput mereka. Di malam hari, terkadang Brandon akan berdiri di jendela kamar tidurnya dan melihat ke arah pusat kota Greenville, kondominium baru dengan lampu balkonnya, restoran-restoran yang bersinar hangat dan keemasan. Dia tidak merasa iri. Ia merasakan jarak, seolah lampu-lampu itu adalah bahasa yang belum pernah diajarkan kepadanya. Kemudian ia akan menutup tirai, memeriksa LIC sekali lagi, dan pergi tidur. Tapi Brandon Nash tetap bangun setiap pagi karena memang begitulah dirinya. Siang itu, langit berubah warna seperti memar, dan semua yang akan terjadi dimulai dengan suara yang hampir diabaikan Brandon. Saat itu hari Kamis di akhir September. Sekolah bubar lebih awal karena peringatan badai petir yang hebat. Kepala sekolah mengumumkan melalui interkom sekitar pukul 1.15, menyuruh semua orang pulang dengan selamat, dan lorong-lorong kosong dalam hitungan menit. Brandon mengambil ranselnya dan membuka kunci sepedanya dari rak di luar gedung olahraga. Ia harus mampir sekali sebelum sampai rumah. Eloise menelepon saat makan siang dan memintanya untuk mengambil resep obatnya dari apotek di Broad Street. Lututnya sakit hari ini, lebih parah dari biasanya. Ia bisa mendengarnya dari suara Eloise, napas pendek yang terengah-engah di antara kata-kata ketika rasa sakit benar-benar terasa. Jadi ia mengayuh sepedanya menempuh jalan yang lebih panjang melewati jembatan penyeberangan Mill Creek yang lama, jalan pintas antara lingkungannya dan jalan utama. Dia sudah melewati rute itu ribuan kali. Dia tahu setiap retakan di beton, setiap baut yang longgar di pagar, setiap tempat di mana trotoar menurun dan menampung air. Dia bisa melewatinya tanpa melihat. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, hujan tidak turun perlahan seperti badai biasanya di Carolina. Hujan menerjang seperti tembok. 1 detik, udara terasa tebal dan lembab. Detik berikutnya, Brandon tidak bisa melihat 30 kaki di depannya. Air mengalir deras di wajahnya dan membasahi bajunya dalam hitungan detik. Suhu turun 10 derajat dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip. Di bawah jembatan, Mill Creek berubah. Biasanya, sungai itu tenang, hanya setinggi mata kaki, jenis sungai tempat anak-anak melempar batu di sore hari musim panas. Tetapi sistem drainase Greenville di bagian kota ini sudah tua. Ketika hujan deras datang, semua air itu tidak punya tempat untuk mengalir kecuali langsung ke sungai. Dan saat ini, sungai itu meluap dengan cepat. Air coklat meluap ke tepian, menelan bebatuan dan ranting-ranting rendah, bergerak dengan kekuatan dahsyat yang membuat Brandon melirik ke bawah dan mengayuh pedal sedikit lebih cepat. Dia sudah setengah jalan menyeberangi jembatan ketika dia mendengarnya. Raungan dalam dan serak, suara mesin motor berat yang tak salah lagi, lalu jeritan tajam, kemudian suara benturan logam yang mengerikan dengan beton. Brandon mengerem mendadak dan menyipitkan mata menembus hujan. Sekitar 40 yard di depan, di dekat ujung jembatan, sebuah motor touring besar telah jatuh.
Sebuah Harley Davidson Road King, hitam dan krom, tergeletak miring seperti binatang yang jatuh. Pengendaranya tergeletak di tanah, kaki kanannya terjebak di bawah beban motor. Dia seorang pria besar, berbadan kekar, berjanggut perak, mengenakan rompi kulit di atas kemeja flanel yang basah kuyup. Wajahnya meringis kesakitan, tetapi dia tidak berteriak tentang kakinya. Dia berteriak tentang gadis kecil itu. Motor itu memiliki sespan yang terpasang di sisi kanan. Di dalam sespan, terikat di kursi anak, ada seorang gadis kecil, mungkin berusia 4 atau 5 tahun. Kepang rambut pirangnya menempel di wajahnya karena hujan. Matanya lebar, mulutnya terbuka, tangan kecilnya mencengkeram tepi sespan seolah-olah itu satu-satunya benda padat yang tersisa di dunia. Benturan itu telah sebagian melepaskan kursi anak dari rangka sespan, dan sespan itu sendiri telah bergeser ke samping menuju pagar jembatan. Pagar besi tua yang berkarat, pagar yang sekarang melengkung keluar karena kekuatan benturan, mengerang seolah-olah akan roboh. Sophie, jangan bergerak, sayang. Jangan bergerak. Pria itu mencakar beton basah mencoba melepaskan diri, tetapi motor itu beratnya lebih dari 700 pon dan kakinya terjepit di pergelangan kaki. Setiap kali dia menarik, rasa sakit membuat seluruh tubuhnya kejang. Dia tidak bisa menjangkau Sophie. Sophie mulai menangis. Bukan seperti paus, tetapi suara melengking, tipis, dan ketakutan yang menusuk hujan seperti pisau. Dia menarik sabuk pengamannya, memutar tubuh kecilnya, dan setiap gerakan menggeser sespan 1 inci lagi ke arah pagar yang hampir roboh itu. Pagar pembatas berderit lagi, kali ini lebih keras. Brandon melihat ke bawah. Di bawah jembatan, air banjir bergejolak setinggi 8 kaki dan terus naik, berlumpur, deras, penuh puing-puing. Apapun yang jatuh ke dalamnya tidak akan mudah kembali. Dia menatap Sophie. Dia menatap pria itu. Dia melihat jarak antara mereka dan pria itu. 40 yard beton basah dan licin. Pikirannya menghitung tanpa meminta izin. Jika dia berlari ke sana dan pagar pembatas patah, mereka berdua akan jatuh ke air. Dia berusia 14 tahun. Berat badannya 100 pon. Arus itu akan menyeretnya dalam sekejap. Dan jika dia tidak pulang malam ini, Eloise akan sendirian, benar-benar sendirian. Dia melihat wajah neneknya, sejelas siang hari, duduk di dapur itu, menunggunya, mendengarkan suara sepedanya di tangga depan. Tangannya gemetar. Pagar pembatas berderit. Brandon menjatuhkan sepedanya, melepas sepatunya, memasukkannya ke dalam ranselnya, dan mulai berlari. Apa yang dilakukan Brandon dalam 3 menit berikutnya akan dibicarakan di Greenville selama bertahun-tahun. Tapi saat itu, dia tidak memikirkan semua itu. Dia tidak memikirkan keberanian atau dikenang. Dia memikirkan sepatu kets merah muda seorang gadis kecil yang menendang udara kosong. Kaki telanjangnya menampar beton basah. Permukaan jembatan licin karena hujan dan oli dari bak mesin sepeda motor yang retak. Brandon meraih sespan dan memegang rangkanya dengan kedua tangan untuk menstabilkannya. Logam itu dingin, basah, dan bergetar karena tekanan pagar yang rusak. Dia bisa merasakan semuanya ingin meluncur. Hei, lihat aku. Sophie membuka matanya. Dia menatapnya, air hujan mengalir di wajah mereka berdua. Aku akan mengeluarkanmu, oke. Aku butuh kau diam saja. Bisakah kau melakukannya? Dia mengangguk pelan, dagunya gemetar. Brandon melihat gesper sabuk pengaman. Benturan itu telah membengkokkan mekanisme pelepasannya ke samping. Dia menekannya dengan ibu jarinya. Tidak ada reaksi. Dia menekan lebih keras, menggunakan kedua ibu jarinya, mengerahkan seluruh berat badannya. Gesper itu tidak bergerak. Logamnya macet total. Dia tidak membuang waktu sedetik pun untuk itu. Dia merogoh saku belakangnya dan mengeluarkan alat multifungsinya. Itu alat yang murah, pisau lipat seharga $10 yang dia beli di obral barang bekas, tetapi dia selalu menjaganya tetap tajam. Tuan Caldwell selalu berkata, pisau tumpul lebih berbahaya daripada pisau tajam. Brandon membuka pisau dan menyelipkannya di bawah tali pengaman di bahu Sophie. Diam, sayang. Diam sekali. Dia memotong. Tali nilon itu sedikit menahan, lalu terbelah bersih. Dia pindah ke tali kedua di pinggangnya dan memotongnya juga. Sophie terkulai ke depan, terbebas dari tali pengaman dan segera meraihnya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya. Sophie lebih berat dari yang dia duga.
Bukan karena dia besar, tetapi karena setiap otot di tubuhnya kaku karena takut. Dia seperti beban mati, kaku, lengannya mencengkeram lehernya begitu erat sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Aku pegang kamu. Aku pegang kamu. Oke, pegang aku. Ia berbalik dan mulai bergerak mundur ke tengah jembatan, menjauh dari pagar pembatas, menjauh dari tepi. Satu langkah hati-hati di atas beton yang licin, Sophie menempelkan tubuhnya ke dada Brandon. Wajahnya terpendam di lehernya, tubuh kecilnya gemetar setiap kali ia terisak. Di belakangnya, pagar pembatas roboh. Suaranya sangat keras, jeritan besi tua yang terlepas dari jangkar beton yang telah berkarat selama beberapa dekade. Seluruh bagian, mungkin selebar 8 kaki, terkelupas dan jatuh ke air banjir di bawahnya. Si decar yang tidak memiliki tempat untuk bersandar lagi tergesek ke depan melintasi dek jembatan, terhuyung di tepi selama 1 detik yang mustahil, lalu terguling. Benturan saat menghantam air mengirimkan semburan air berwarna coklat setinggi 15 kaki ke udara. Brandon tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan. Sophie. Pria di tanah mengulurkan satu tangannya ke arah mereka, wajahnya pucat pasi karena kesakitan dan ketakutan. Sophie, sayang. Aku menyelamatkannya. Suara Brandon bergetar. Suaranya terdengar persis seperti dirinya, seorang anak berusia 14 tahun yang ketakutan, memikul seluruh dunia orang lain di lengannya. Aku menangkapnya. Dia meraih pria itu dan berlutut. Sophie melihat kakeknya dan menerjang ke arahnya. Pria itu menangkapnya dengan kedua tangan dan menariknya ke dadanya begitu keras sehingga tampak seperti dia mencoba menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia menangis, tidak mengeluarkan suara, hanya air mata yang mengalir di janggut peraknya. Matanya terpejam, bibirnya bergerak di atas kepala Sophie. Brandon duduk di beton basah dan bernapas. Tangannya gemetar hebat sehingga dia menekannya rata ke pahanya untuk menghentikannya. Lututnya berdarah di tempat dia jatuh. Telapak tangannya lecet. Tapi belum berakhir. Dia melihat sepeda motor itu. 700 pon baja hitam dan krom masih tergeletak di pergelangan kaki kanan pria itu. Wajah pria itu pucat pasi karena kesakitan, tetapi dia tidak memperhatikan kakinya sendiri. Dia memeluk Sophie, mengayun-ayunkannya, dan membisikkan hal-hal yang tidak bisa didengar Brandon. Masalahnya adalah sepeda motor itu. Benda itu berat dan perlahan, hampir tak terlihat, meluncur ke arah celah tempat pagar pembatas dulu berada. Hujan mendorong lapisan tipis air melintasi dek jembatan dan sepeda motor itu bergerak bersamanya inci demi inci. Jika mencapai tepi, ia akan jatuh, dan jika kaki pria itu masih terjebak di bawahnya saat itu terjadi, ia akan menyeretnya bersamanya. Brandon berdiri. Kakinya terasa seperti milik orang lain. Dia melihat sekeliling jembatan mencari sesuatu, apapun yang bisa dia gunakan. 3 kaki jauhnya, sepotong pagar pembatas yang patah tergeletak di beton. Sebuah batang besi sepanjang 2 kaki, bergerigi di salah satu ujungnya karena patah dari dasarnya. Dia mengambilnya. Benda itu terasa berat, dingin, dan nyata di tangannya. Dia menyelipkan batang besi itu di bawah rangka sepeda motor, tepat di dekat garpu depan, dan menahan ujung lainnya pada bibir beton di permukaan jembatan. Sebuah tuas. Fisika sederhana. Hal semacam itu yang diajarkan Pak Caldwell pada hari pertama kelas bengkel. Keuntungan mekanis. Gunakan kekuatan dunia, bukan kekuatanmu sendiri. Brandon mengerahkan seluruh berat badannya ke palang jembatan. 100 pon berat badan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun melawan 700 pon berat Harley Davidson Road King. Motor itu terangkat. Tidak banyak. 3 inci. Mungkin 4 inci. Tapi itu sudah cukup. Tarik kakimu. Tarik sekarang juga. Pria itu memutar tubuhnya, memeluk Sophie erat-erat ke dadanya dengan satu tangan dan menarik kakinya hingga terlepas dengan suara yang setengah terengah-engah, setengah berteriak. Pergelangan kakinya salah, tertekuk pada sudut yang tidak biasa, tetapi dia bebas. Brandon menahan tuas selama 1 detik lagi, lalu melepaskannya dan bergegas mundur. Sepeda motor itu bergoyang, kemudian stabil, lalu mulai meluncur perlahan menuju tepi jembatan. Motor itu jatuh hampir tanpa terasa. Bagian depannya terlebih dahulu masuk ke air coklat di bawahnya. Percikannya dalam dan deras. Dan kemudian semuanya hilang. Jembatan itu kosong. Hanya seorang pria yang menggendong seorang gadis kecil dan seorang anak laki-laki yang duduk di tengah hujan, berdarah di tangannya, bernapas seperti habis lari maraton.
Tak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Hanya suara air dan hujan dan tangisan Sophie yang pelan. Lalu pria itu menatap Brandon. Benar-benar menatapnya. Bukan sekadar pandangan sekilas, bukan anggukan terima kasih. Dia menatap Brandon seperti Anda menatap sesuatu yang ingin Anda hafal. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam bahu Brandon. Tegas, sengaja. Bukan tepukan, tapi genggaman. Genggaman seorang pria yang terbiasa mengukur orang dan baru saja selesai mengukur orang ini. Siapa namamu, nak? Brandon menelan ludah. Brandon. Brandon Nash. Pria itu mengangguk perlahan. Suaranya telah berubah. Kepanikan telah hilang. Yang menggantikannya adalah sesuatu yang lebih tenang, kalem, mantap, suara seseorang yang terbiasa memegang kendali. Brandon Nash. Aku akan mengingat nama itu. Orang lain mungkin akan menunggu ambulans dan menerima apapun yang ditawarkan, tetapi Brandon Nash melakukan sesuatu yang akan membuat pria di jembatan itu terjaga sepanjang malam. Seorang pengemudi yang lewat telah melihat kecelakaan itu melalui hujan dan menelepon 911. Ambulans tiba 12 menit kemudian, diikuti oleh mobil pemadam kebakaran dan mobil polisi dengan lampu-lampunya yang menerangi jalan yang basah dengan warna merah dan biru. Para medis bergerak cepat. Mereka menstabilkan pergelangan kaki pria itu, yang patah di dua tempat. Mereka memeriksa Sophie dari kepala hingga kaki, gemetar, kedinginan, ketakutan, tetapi tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Seorang paramedis membungkus selimut darurat di bahunya dan memberinya sekotak jus. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan tidak meminumnya. Dia hanya menatap Brandon dari seberang jembatan seolah-olah dia memastikan Brandon masih ada di sana. Paramedis kedua berlutut di samping Brandon dan membersihkan luka di tangan kanannya. Alat multifungsi itu terlepas saat memotong tali pengaman kedua dan membuka luka di telapak tangannya. Tidak cukup dalam untuk dijahit, tetapi cukup dalam untuk terasa perih ketika antiseptik mengenai lukanya. Brandon tidak bergeming. Dia hanya memperhatikan paramedis bekerja dan tidak mengatakan apapun. Nak, kau tahu apa yang kau lakukan di sini, kata paramedis itu, sambil membalut perban dengan erat. Kau baru saja menyelamatkan 2 nyawa. Brandon tidak menjawab. Dia melihat ke arah sepedanya, yang masih tergeletak di tempat dia menjatuhkannya di dekat jembatan. Dia sedang memikirkan resep obat LAC. Apotek itu tutup pukul 6. Dia masih punya waktu jika berangkat sekarang. Pria itu duduk di bemper ambulans dengan Sophie meringkuk di pangkuannya. Pergelangan kakinya yang patah diimobilisasi dengan bidai sementara, dan wajahnya masih pucat, tetapi matanya tajam, waspada, mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan fokus seseorang yang terbiasa membaca situasi dan kondisi sekitar. Dia memanggil Brandon, nak, kemari sebentar. Brandon berjalan mendekat. Pria itu mengamati wajahnya cukup lama, lalu merogoh saku bagian dalam rompi kulitnya. Dia mengeluarkan selembar uang tunai yang tebal. Ratusan di bagian luar, mungkin 5 atau 6 lembar, mungkin lebih banyak di bawahnya. Aku ingin kau mengambil ini. Brandon melihat uang itu. Kemudian dia menatap Sophie, yang sedang memperhatikannya dengan mata lebar yang masih ketakutan. Kemudian dia kembali menatap pria itu. Saya tidak melakukannya untuk uang, Pak. Pria itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau tidak. Justru karena itulah aku ingin kau memilikinya. Aku menghargainya. Aku sungguh-sungguh, tapi nenekku bilang kau tidak boleh menerima bayaran untuk berbuat baik, dan dia biasanya benar tentang banyak hal. Pria itu menatap Brandon lama sekali. Sesuatu bergerak di balik matanya. Sesuatu yang tampak seperti pengakuan, seolah-olah dia melihat versi cerita yang sudah dia ketahui. Dia memasukkan uang tunai itu kembali ke sakunya. Kemudian dia merogoh sisi lain rompinya dan mengeluarkan kartu nama. Kartu itu berwarna hitam, tebal, jenis kartu yang terasa mahal bahkan sebelum Anda membacanya. Di bagian depan, timbul dengan warna perak, terdapat satu gambar. Seekor elang yang mengenakan mahkota bertengger di atas 2 kunci Inggris yang bersilang. Tidak ada nama, tidak ada gelar, hanya nomor telepon di bawah lambang itu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kata pria itu. Suaranya rendah dan tenang. Apapun, hubungi nomor ini. Brandon mengambil kartu itu. Dia membaliknya sekali di tangannya. Bagian belakangnya kosong. Dia menyelipkannya ke saku celana jinnya tanpa melihatnya dengan saksama. Terima kasih, Pak. Terima kasih,
"Brandon," kata Nash. Brandon mengangguk. Dia berbalik dan berjalan kembali ke sepedanya. Ia mengambilnya, menyampirkan ranselnya di salah satu bahunya, dan pergi menerjang hujan menuju Broad Street, menuju apotek, menuju resep LIC. Ia tidak menoleh ke belakang. Malam itu, ia membuat makan malam. Sup kalengan dan roti jagung dari campuran instan. Ia menempelkan plester baru di atas perban di tangannya agar LIC tidak bertanya. Mereka menonton berita malam bersama. Ia membantu LIC tidur pukul 9. Kemudian ia pergi ke kamarnya dan meletakkan kartu hitam itu di meja samping tempat tidurnya. Ia tidak terlalu memikirkannya. Seharusnya ia memikirkannya. Brandon mengira semuanya sudah berakhir. Badai dahsyat, momen menakutkan, seorang gadis kecil yang membutuhkan bantuan. Selesai. Berakhir. Hidup kembali normal. Tetapi 3 hal terjadi sebelum matahari terbit yang seharusnya memberitahunya bahwa itu baru permulaan. Yang pertama adalah SUV itu. Sekitar pukul 10 malam itu, LOC sedang duduk di kursi malasnya menonton berita malam ketika lampu depan menyapu dinding ruang tamu. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengintip melalui jendela. Sebuah Chevy Suburban hitam terparkir dengan mesin menyala di ujung Albemarle Jalan. Kaca jendelanya sangat gelap sehingga tidak bisa melihat ke dalam. Mesinnya menyala, hanya terparkir di sana. Mobil itu berhenti selama 15 menit, lalu perlahan-lahan pergi dan menghilang di tikungan. LOC menceritakannya kepada Brandon keesokan paginya saat sarapan oatmeal. Truk hitam besar terparkir di ujung jalan tadi malam, hanya terparkir di sana. Kau lihat itu. Brandon mengangkat bahu. Mungkin tersesat. Dia tidak memikirkannya lagi. Dia juga tidak memperhatikan apa yang LIC tidak bisa lihat dari jarak itu. Di bemper belakang Suburban itu, ada stiker kecil, seekor elang bermahkota bertengger di atas 2 kunci Inggris yang bersilang. Hal kedua adalah panggilan telepon. Jumat pagi, tepat setelah pukul 7, telepon rumah berdering. Mereka masih menggunakan telepon rumah karena tidak mampu membeli 2 ponsel. LIC mengangkatnya. Suara seorang wanita, sopan, profesional, hangat, tetapi hati-hati. Selamat pagi. Apakah ini rumah Brandon Nash? LIC menegakkan tubuhnya di kursi. Dia tidak memberikan nama Brandon kepada orang asing. Siapa yang menelepon? Bu, nama saya Diane Prescott. Saya menelepon atas nama seseorang yang ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cucu Anda atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Apakah tidak apa-apa jika kami datang sore ini? LIC tidak tahu harus bagaimana menanggapi itu. Brandon belum menceritakan apapun tentang jembatan itu. Dia berkata akan memikirkannya dan menutup telepon. Kemudian dia berbalik dan menatap cucunya di seberang meja dapur dengan ekspresi, "Setiap cucu tahu." Ekspresi yang mengatakan, "Sebaiknya kau mulai bicara." Brandon menceritakan versi singkatnya. Dia tidak menceritakan bagian di mana pagar jembatan runtuh di belakangnya. Dia tidak menceritakan bagian di mana dia hampir tidak berlari. LOC mendengarkan. Dia tidak menyela. Setelah selesai, dia meraih tangan cucunya yang diperban di seberang meja. Kau bisa saja terbunuh. Tapi aku tidak. Dia memegang tangan cucunya untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apapun lagi. Hal ketiga adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilihat Brandon. Saat dia duduk di kelas matematika periode kelima pada Jumat sore itu, sedang menyelesaikan soal X, sebuah segmen berita lokal ditayangkan di seluruh Greenville. Judulnya berbunyi, pahlawan remaja menyelamatkan anak di jembatan yang banjir. Pukul 2 siang itu, 46 sepeda motor membentuk konvoi di jalan masuk I-85, langsung menuju jalan Albemarle. Ketika Brandon mendengar suara itu, dia mengira itu Guntur. Ternyata bukan. Dia pulang sekolah sekitar pukul 3.15 siang pada hari Jumat itu. Rute yang sama seperti biasanya, menyusuri Parker Avenue, belok kiri ke Birch, lalu lurus terus menyusuri jalan Albemarle menuju beranda yang reot, dan neneknya, yang mungkin sudah menyalakan kompor. Tetapi ketika dia berbelok ke Albemarle, dia berhenti mengayuh pedal. Kakinya menyentuh trotoar, ranselnya melorot dari salah satu bahunya, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seluruh jalan dipenuhi sepeda motor, tidak tersebar, tidak diparkir secara acak. Mereka berbaris rapi. 2 baris sempurna membentang sepanjang blok.
Krom dan cat hitam berkilauan di bawah sinar matahari sore. 46 sepeda motor, Harley, Indian, chopper custom dengan garpu yang diperpanjang dan tangki yang dilukis tangan. Dan berdiri di samping setiap sepeda motor adalah seorang para pengendara. Pria dan wanita, berbagai usia, berbagai wajah, tetapi setiap orang dari mereka mengenakan rompi kulit hitam yang sama dengan emblem yang sama di bagian belakang. Seekor elang bermahkota bertengger di atas dua kunci Inggris yang disilangkan. Para tetangga berada di beranda mereka. Nyonya Coleman dari 3 rumah di sebelah meletakkan tangannya di dada. Anak-anak Rodriguez di seberang jalan berdiri di tangga depan rumah mereka dengan mulut terbuka. Tuan Greer tua, yang tidak pernah keluar rumah untuk apapun, bersandar pada alat bantu jalannya di tepi jalan masuk rumahnya. Dan Eloise berdiri di beranda depan yang miring dengan jubah rumahnya. Satu tangan di pagar, tangan lainnya menutupi mulutnya. Pikiran pertama Brandon adalah ini. Apa yang salah kulakukan? Karena menurut pengalamannya, ketika sekelompok besar orang yang tampak berkuasa muncul di jalanmu, itu bukanlah kabar baik. Tidak di jalan Albemarle. Kemudian kerumunan itu berpisah dan seorang pria melangkah masuk. Grant Holloway, berjanggut perak, dada bidang, pergelangan kaki kanannya mengenakan sepatu bot, tetapi dia berdiri tegak. Dan memegang tangannya, berjalan di sampingnya dengan sepatu kets merah muda baru, adalah Sophie. Dia sambil menggenggam setangkai bunga matahari dengan keseriusan seorang anak yang diberi tugas penting. Grant berhenti 10 kaki dari Brandon. Dia tidak berbisik. Dia berbicara dengan jelas, cukup keras untuk didengar oleh setiap orang di jalan itu. Brandon, kemarin kau menyelamatkan nyawa cucuku. Kau tidak mengenalku. Kau tidak bertanya siapa aku. Kau tidak meminta apapun. Kau berlari menuju bahaya ketika kebanyakan pria dewasa akan berbalik. Jalanan begitu sunyi, Brandon bisa mendengar suara mesin pendingin di suatu tempat di ujung jalan. Namaku Grant Holloway. Aku presiden pendiri Iron Crown Brotherhood. Gumaman terdengar di antara para tetangga di beranda mereka. Nyonya Coleman meraih lengan suaminya. Tuan Greer melangkah lebih dekat. Iron Crown Brotherhood adalah keluarga dengan lebih dari 2,000 anggota di 12 negara bagian. Kami berkendara bersama. Kami saling menjaga. Tapi Riden hanyalah setengah dari apa yang kami lakukan. Dia memberi isyarat ke belakangnya ke barisan pengendara. Selama 15 tahun, Yayasan Iron Crown kami telah mendanai program magang kejuruan, ruang bengkel, dan pelatihan mekanik untuk anak muda yang pantas mendapatkan kesempatan, tetapi tidak mampu membiayainya. 800 anak melalui program magang berbayar, kemitraan dengan sekolah kejuruan di seluruh wilayah selatan, didukung oleh gubernur, dan ditampilkan di media nasional. Dia membiarkan itu terucap. Saya bukan hanya seorang pria yang cucunya Anda selamatkan. Saya memulai dari tempat Anda berdiri sekarang. 40 tahun yang lalu, saya adalah seorang anak miskin di pedesaan Georgia tanpa apapun kecuali bakat memperbaiki mesin dan seorang nenek yang membimbing saya. Seseorang memberi saya kesempatan. Saya membangun 22 bengkel sepeda motor custom bernama Holloway Custom Works, dan saya bersumpah setiap dolar yang saya hasilkan akan digunakan untuk memastikan tidak ada anak seperti saya yang pernah diabaikan lagi. Grant melangkah lebih dekat. Kemarin di jembatan itu, Anda menunjukkan kepada saya sesuatu yang telah lama saya cari. Keberanian yang tidak meminta pujian, karakter yang tidak bernegosiasi, jenis hati yang tidak bisa diajarkan. Dia menatap Brandon dengan tatapan tegas dan terukur yang sama dari jembatan itu. Kecuali kali ini, dia tersenyum. Saya tidak mengendarai 46 sepeda motor ke Albemarle. Aku datang hanya untuk mengucapkan terima kasih. Aku datang karena kupikir sekarang giliranmu. Sophie melepaskan diri dari tangan kakeknya. Dia berlari ke Brandon dan memeluk kakinya. Dia menatapnya dan berkata dengan suara jernih dan yakin seorang anak yang telah memutuskan sesuatu itu benar, kaulah anak laki-laki yang menangkapku. Brandon menatapnya. Dia menatap Grant. Dia menatap 46 penunggang kuda yang berdiri diam di sepanjang jalan rumahnya. Dia menatap neneknya di beranda, air mata mengalir deras di wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak menangis. Dia mengedipkan mata dengan keras, menekan bibirnya, dan mengangguk. Eloise berbicara dari beranda. Hampir tak terdengar, tetapi entah bagaimana semua orang mendengarnya. Dia satu-satunya yang kumiliki dan dia segalanya. Grant berjalan ke beranda. Dia melepas sarung tangan berkudanya dan mengulurkan tangannya.
Elaise menerimanya dengan kedua tangannya. Nyonya, Anda membesarkan seorang pemuda dengan lebih banyak keberanian dan karakter daripada kebanyakan orang yang pernah saya temui dalam 50 tahun terakhir. Apapun yang Anda lakukan, Anda melakukannya dengan benar. Tapi Grand Holloway tidak menunggang kuda nomor 46. Ia mengendarai sepeda motor ke Jalan Albemarle hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ia datang dengan sebuah rencana. Ia bertanya apakah ia bisa duduk bersama Brandon dan Elaise di dalam. Brandon menahan pintu kasa agar tetap terbuka. Grant masuk dengan hati-hati, sepatu botnya menginjak tangga yang berderit. Diane Prescott, wanita yang menelepon pagi itu, mengikutinya. Ia membawa map kulit di bawah lengannya dan bergerak dengan tenang dan efisien seperti seseorang yang sudah berpengalaman. Mereka duduk di meja dapur. Meja yang sama tempat Brandon menghitung setiap bulan. Meja yang sama tempat 2 bungkus oatmeal instan dibuat setiap pagi. Elaise menawarkan kopi. Diane menerimanya. Grant menolak dengan sopan dan langsung ke intinya. Brandon, apa yang akan kukatakan padamu bukanlah amal. Aku ingin kau mengerti itu sebelum aku mengatakan sepatah kata pun. Ini bukan rasa kasihan. Ini bukan pemberian cuma-cuma. Ini adalah investasi pada seseorang yang kupercayai. Ada perbedaannya. Brandon duduk dengan tangan di pangkuannya, tangan kanannya yang diperban bertumpu di atas tangan kirinya. Ia mengangguk tetapi tidak berbicara. Grant menatapnya. Diane. Ia membuka map kulit dan meletakkan 4 dokumen di atas meja, satu persatu, seperti sedang membagikan kartu. Yang pertama adalah brosur, berwarna penuh, kertas tebal. Di sampulnya, foto anak-anak muda bercelemek kerja berdiri di sekitar mesin sepeda motor di bengkel profesional yang terang. Judulnya bertuliskan, Akademi Seni Mekanik Iron Crown, Savannah, Georgia. Ini program unggulan kami, kata Grant. 6 minggu tinggal di tempat setiap musim panas. Kami mengajarkan mekanik sepeda motor, pengelasan, fabrikasi, dan perbaikan mesin kecil. Anak-anak yang mengikuti program ini akan mendapatkan keterampilan dan sertifikasi nyata, bukan janji. Peralatan, ia mengetuk brosur itu. Beasiswa penuh, biaya kuliah, tempat tinggal, makan, transportasi, dan 1 set lengkap peralatan profesional yang akan Anda simpan setelah lulus. Anda akan mulai musim panas mendatang. Brandon menatap brosur itu. Matanya bergerak melintasi foto-foto. Anak-anak seusianya dengan tangan mereka di dalam mesin, percikan api beterbangan dari obor las, seorang gadis menyeringai di samping sepeda motor yang ia rakit dari suku cadang bekas. Ia tidak menyentuh brosur itu. Dia hanya menatapnya seolah-olah dokumen itu akan hilang jika dia meraihnya. Diane meletakkan dokumen kedua di atas meja, sebuah perjanjian kerja 1 halaman. Mulai Sabtu ini, kata Grant, ada program magang berbayar yang menunggumu di cabang Greenville dari Holloway Custom Works. $15 per jam, 12 jam seminggu, Sabtu dan Minggu. Kamu akan bekerja di bawah teknisi senior bernama Carl Wesson. Dia sudah bekerja denganku selama 20 tahun. Dia mekanik terbaik yang pernah kulatih, dan dia setuju untuk membimbingmu secara pribadi. $15 per jam. Brandon menghitung tanpa berpikir. Itu $180 seminggu, $720 sebulan, lebih dari 3 kali lipat sisa uang setelah membayar tagihan Elaise. Tenggorokannya tercekat, tetapi wajahnya tidak berubah. Dokumen ketiga adalah surat dengan kop surat resmi yayasan. Diane menjelaskan yang ini. Nyonya Nash. Yayasan Iron Crown memiliki kemitraan perawatan kesehatan dengan Greenville Regional Medical Center. Melalui kemitraan itu, kami dapat mengatur agar Anda dievaluasi oleh Dr. Stephen Cross, salah satu spesialis ortopedi terbaik di negara bagian ini. Jika dia merekomendasikan operasi penggantian lutut, yayasan akan menanggung seluruh biayanya, baik lutut. Suara Dian lembut, tetapi lugas. Dia tidak meminta. Dia menawarkan. Dan dia melakukannya dengan cara yang membuatnya terdengar seperti apa adanya. Bagian dari program yang sudah ada, bukan sesuatu yang diciptakan begitu saja karena kasihan. Tangan Elaise rata di atas meja. Dia menatap surat itu. Bibirnya terkatup rapat dan dagunya gemetar. Dia tidak berbicara. Dokumen keempat adalah proposal proyek. Diane membaliknya agar Brandon dan Elaise dapat membacanya. 1 hal lagi, kata Grant. Saya melihat rumah ini saat masuk. Terasnya perlu diperbaiki.
Atapnya memiliki 2 atau 3 bagian yang tidak akan bertahan melewati musim dingin berikutnya. Kabel di bagian belakang rumah lebih tua dari saya. Dia bersandar di kursinya. Persaudaraan Mahkota Besi memiliki kontraktor, tukang listrik, dan tukang ledeng berlisensi dalam keanggotaannya. Selama 2 akhir pekan berikutnya, kru sukarelawan akan datang ke sini dan menstabilkan rumah ini. Penopang teras baru, tambalan atap, kabel yang diperbarui di tempat yang dibutuhkan, bahan-bahan yang disumbangkan oleh pemasok kami, tenaga kerja disumbangkan oleh anggota kami. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakannya. Dapur sunyi. Kulkas berdengung. Di luar, melalui dinding tipis, mereka bisa mendengar gumaman pelan para penunggang kuda yang berbicara di antara mereka sendiri, dan di suatu tempat terdengar tawa seorang anak. Brandon melihat brosur beasiswa. Dia melihat perjanjian kerja. Dia memikirkan Tuan Caldwell yang bersandar di meja kerja. Kau punya tangan yang berpikir, Brandon. Dia memikirkan setiap pagi pukul 5.45, setiap bungkus oatmeal, setiap kali dia memotong rumput secara gratis karena tetangganya tidak mampu membayar. Kemudian dia melihat dokumen ketiga, yang tentang lutut LAC. Dia menoleh ke neneknya. Suaranya sangat pelan, tenang, tetapi hampir tak terdengar. Nenek, mereka ingin memperbaiki lututmu. Elause menangis. Tidak keras, tidak dramatis. Dia hanya menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis. Tangisan yang muncul setelah bertahun-tahun mengatakan, aku baik-baik saja, sayang. Padahal kau tidak baik-baik saja. Tangisan yang muncul ketika seseorang akhirnya berkata, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Brandon meletakkan tangannya di bahunya, tangan yang dibalut perban. Dia menahannya di sana dan membiarkannya menangis. Lalu dia menoleh ke Grant. Mengapa? Kenapa semua ini untukku? Jawaban Grant sederhana. Dia tidak mendekorasinya karena aku seperti kamu 40 tahun yang lalu. Aku seperti kamu. Miskin, diabaikan, dan terampil. Seseorang memberiku kesempatan. Aku telah mencari anak berikutnya untuk kuberi kesempatan itu sejak saat itu. Kamu menemukanku lebih dulu. Di luar, persaudaraan itu tidak berdiam diri. 2 pengendara sudah mengukur balok teras. Yang lain sedang memeriksa panel listrik di sisi rumah. Seseorang telah memasang panggangan di trotoar dan memasak burger untuk seluruh blok. Anak-anak dari lingkungan sekitar duduk di sepeda motor sementara para pengendara menunjuk mesin dan menjelaskan cara kerjanya. Itu bukan sesi foto. Itu bukan aksi. Itu adalah komunitas yang hadir untuk komunitas. Jumat itu di Jalan Albemarle adalah permulaannya. Tetapi apa yang terjadi selama 12 bulan berikutnya adalah yang mengubah kisah seorang anak laki-laki menjadi transformasi lingkungan. Brandon muncul di Holloway Custom Works pada Sabtu berikutnya tepat pukul 8 pagi. Mentornya, Carl Wesson, sedang menunggu di pintu garasi dengan secangkir kopi dan celemek bengkel. Kamu, Brandon. Baik, Pak. Carl melemparkan celemek itu kepadanya. Ada motor Softail 2003 di garasi nomor 3 dengan masalah timing yang tidak bisa dipecahkan siapapun. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tanganmu. Brandon mendiagnosisnya dalam 40 menit. Tensioner rantai kam yang aus mengganggu timing katup sehingga mesin tersendat pada RPM rendah. Carl memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ketika Brandon selesai, Carl menyesap kopi dan mengangguk sekali. Baiklah kalau begitu. Itu adalah pujian tertinggi yang pernah diberikan Carl Wesson. Brandon belum tahu itu. Dia akan mengetahuinya. Dalam sebulan, atasannya memperhatikan insting yang belum pernah dilihatnya dalam 20 tahun. Dalam 3 bulan, Brandon menemukan masalah yang dilewatkan teknisi senior. Bukan karena dia terburu-buru, tetapi karena dia mendengarkan. Dia akan meletakkan tangannya di mesin seperti seorang dokter meletakkan tangannya di dada pasien, merasakan apa yang salah sebelum mengambil kunci Inggris. Gajinya mengubah segalanya di rumah. Tidak semalaman, tapi perlahan. Deretan obat di meja dapur semakin panjang. Kantong belanjaan semakin berat. Suatu hari Sabtu, Brandon pulang dengan sepatu Keds baru. Tidak mewah, hanya sepatu tanpa lubang. Eloise memperhatikan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum melihat kakinya ketika dia pikir Brandon tidak melihatnya. Musim panas berikutnya, Brandon terbang ke Savannah untuk Akademi Seni Mekanik Iron Crown. 6 minggu, pertama kalinya dia naik pesawat.
Dia duduk di kursi dekat jendela dan menyaksikan Carolina Selatan mengecil di bawahnya dan berpikir betapa besarnya dunia ini sebenarnya. Awalnya dia pendiam, di barisan belakang, kaki terlipat, tetapi pekerjaannya berbicara untuknya. Pada minggu ketiga, siswa lain datang ke mejanya untuk meminta bantuan, dan Brandon selalu membantu tanpa membuat siapapun merasa kecil karena meminta. Proyek akhirnya adalah sepeda motor mini custom yang dibangun sepenuhnya dari suku cadang bekas. Rangka logam bekas, mesin pemotong rumput yang diperbaiki, knalpot buatan tangan. Ketika dia memutar kunci pada hari presentasi, mesin menyala pada percobaan pertama, bersih dan stabil, suara sesuatu yang dibangun oleh tangan yang berpikir. Dia lulus sebagai yang terbaik di angkatannya. Kembali di rumah, nilai-nilainya meningkat. Pak Caldwell menjadi penasihat tidak resminya, bertemu dengannya setiap Rabu sepulang sekolah. Brandon memulai klub perbaikan mesin kecil di sekolah menengah Greenville South. 5 anak di minggu pertama, 14 pada akhir semester. Pada bulan Januari, LOC menjalani operasi, penggantian lutut bilateral di Greenville Regional, yang sepenuhnya ditanggung oleh yayasan. Brandon duduk di ruang tunggu sepanjang waktu, alat multifungsinya berputar-putar di tangannya. Pada musim semi, dia berjalan tanpa tongkat untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Brandon telah membangun bedengan taman yang ditinggikan di halaman belakang sehingga dia bisa merawat tomatnya tanpa berlutut. Suatu sore, dia pulang dan mendapati Eloise berdiri di taman, tanpa alas kaki di tanah, wajahnya menghadap matahari, menangis pelan di tempat yang dia pikir Brandon tidak bisa melihatnya. Dampaknya meluas lebih dari satu rumah. Para sukarelawan Iron Crown yang memperbaiki rumah Nash menginspirasi sesuatu yang tidak diharapkan siapapun di Albemarle Road. Para tetangga mulai memperbaiki properti mereka sendiri. Cat baru dipagar, talang yang ditambal, pagar tanaman yang dipangkas. Berita lokal meliput pekerjaan Brotherhood, dan dalam waktu 2 bulan, kota tersebut mempercepat perbaikan infrastruktur yang telah dijanjikan selama bertahun-tahun untuk jalan itu. Trotoar baru, jalan yang diaspal ulang, lampu jalan di sudut yang benar-benar berfungsi. Grant menampilkan kisah Brandon dalam kampanye penggalangan dana tahunan yayasan tersebut. Donasi meningkat 34% tahun itu. Holloway Custom Works bermitra dengan Greenville South Middle School untuk menawarkan lokakarya mekanik bulanan. Bapak Caldwell membantu merancang kurikulumnya. Brandon diundang untuk berbicara di rally tahunan Iron Crowns di Atlanta. 3.000 orang. Dia berdiri di podium, gugup, mencengkeram tepinya, dan berbicara selama 4 menit tentang jembatan dan nenek dan hadir ketika dibutuhkan. Dia tidak berusaha untuk tampil sempurna. Dia hanya jujur. Tepuk tangan meriah. Seorang pembawa berita lokal menutup segmennya minggu itu dengan kalimat yang membekas. Seorang anak laki-laki, sebuah jembatan, dan sebuah persaudaraan. Kisah yang menginspirasi sebuah kota. Klip tersebut berakhir dengan gambar Brandon di garasi Holloway Custom Works, oli di tangannya, menyeringai seperti seseorang yang akhirnya diajari bahasa mekanik. Lampu-lampu kota itu. Setahun kemudian, pada hari Kamis yang hujan di bulan September, Brandon Nash mendapati dirinya kembali di jembatan itu. Jembatan pejalan kaki Mill Creek telah diperbaiki dan diperkuat selama musim panas. Kota mengganti setiap pagar yang berkarat dengan baja padat. Mereka melapisi ulang permukaan dan menambahkan saluran drainase yang tepat di kedua sisi. Dan di tengah jembatan, terpasang pada pagar baru, terdapat sebuah plakat perunggu kecil. Tertulis, keberanian tidak menunggu izin. Yayasan Iron Crown telah membayarnya. Grant bersikeras untuk membuatnya sederhana. Brandon mengendarai sepedanya melintasi jembatan dalam perjalanan menuju shift Sabtunya di Holloway Custom Works. Dia sekarang berusia 15 tahun, sedikit lebih tinggi, sedikit lebih lebar bahunya. Mata yang tenang yang sama, multitool yang sama di saku belakangnya. Dia berhenti di tengah jembatan. Dia menurunkan satu kaki dan melihat ke bawah pagar ke Mill Creek di bawah. Airnya tenang hari ini, rendah dan jernih, mengalir perlahan di atas bebatuan halus, tidak seperti monster coklat yang bergejolak setahun yang lalu. Dia berdiri di sana sejenak. Dia memikirkan suara Sophie menjerit, merasakan tali pengaman nilon robek di bawah pisaunya, berat badannya menekan dadanya, derit besi yang terlepas dari beton, cara sepeda motor meluncur di tepi jurang hampir dengan lembut seolah lelah bertarung. Dia memikirkan Eloise di kebunnya, berdiri, tanpa tongkat, tanpa alas kaki di tanah. Dia memikirkan Carl Wesson yang mengangguk sekali dan berkata, baiklah kalau begitu. Dia memikirkan 3.000 orang yang berdiri di Atlanta.
Kemudian ponselnya bergetar di sakunya. Sebuah pesan teks dari Grant. Tanpa kata-kata, hanya sebuah foto. Sophie, yang sekarang berusia 5 tahun, menyeringai ke arah kamera. Dia mengenakan rompi kulit kecil yang dibuat khusus. Di bagian belakang ada tambalan yang lebih kecil dari yang lain, tetapi dijahit dengan teliti, seekor elang kecil, dan di bawahnya, disulam dengan benang emas, 2 kata, kru Brandon. Brandon tertawa. Tawa yang tulus, penuh dan tanpa beban. Tawa seperti itu berasal dari seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang telah belajar bahwa dunia dapat mengejutkanmu dengan cara yang tidak menyakitkan. Dia menyimpan ponselnya dan terus bersepeda. 2 blok dari toko, dia melewati seorang anak di trotoar, berusia 11, mungkin 12 tahun, kurus, berlutut di tengah hujan di samping sepeda reot dengan ban belakang kempes. Anak itu menarik roda dengan kedua tangannya, mencoba melepaskannya, jelas tidak tahu caranya. Brandon mengerem mendadak. Dia berhenti. Dia tidak memikirkannya. Tidak mempertimbangkan pro dan kontra. Tidak memeriksa waktu. Dia mengayunkan kakinya dari sepeda, mengeluarkan alat multifungsi dari saku belakangnya, dan berlutut di trotoar basah di samping anak itu. Butuh bantuan. Anak itu mendongak, terkejut. Terkejut karena ada yang berhenti. Brandon tersenyum. Aku akan membantumu. Brandon Nash tidak menyelamatkan Sophie karena dia mengharapkan imbalan. Dia melakukannya karena itulah dirinya, seperti yang neneknya didik dia. Dan Grant Holloway tidak muncul dengan 46 sepeda motor karena dia harus melakukannya. Dia datang karena dia ingat bagaimana rasanya menjadi anak berbakat tanpa kesempatan. Terkadang orang yang tepat muncul di saat yang tepat. Terkadang orang itu adalah Anda. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya hari ini. Tekan tombol suka, berlangganan Muse Stories jika Anda belum melakukannya, dan tinggalkan komentar. Ceritakan kepada kami tentang saat orang asing mengubah hidup Anda atau saat Anda mengubah hidup mereka. Karena kebaikan bukan hanya sebuah momen, tetapi sebuah rantai. Dan Anda tidak pernah tahu kapan Anda menjadi mata rantai berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sebuah kit seberat 100 pon, pohon holly seberat 700 pon, seorang gadis kecil tergantung di atas air banjir. Dan ketika semuanya berakhir, ketika mereka menawarinya uang, dia berkata, "Tidak, tetapi inilah bagian yang benar-benar menyentuh hati saya." Grant Holloway tidak datang dengan 46 sepeda motor karena Brandon menyelamatkan cucunya. Dia datang karena apa yang Brandon lakukan setelah berusia 14 tahun dan dia sudah memahami sesuatu yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Anda tidak melakukan hal yang benar untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu melakukannya karena itulah dirimu. Dan Grant, dia melihat anak ini dengan sepatu kets-nya. Nenek yang tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Hanya tersisa $243 setiap bulan setelah membayar tagihan dan dia tidak melihat kasus amal. Dia melihat dirinya sendiri 40 tahun yang lalu. Anak yang sama, tangan yang sama, hati yang sama, hanya menunggu seseorang untuk memperhatikan. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Berapa banyak Brandon yang ada saat ini? Anak-anak dengan bakat nyata, karunia nyata yang hanya membutuhkan satu orang untuk mengatakan, "Aku melihatmu." Dan sekarang giliranmu. Bisa jadi keponakanmu, anak tetanggamu, anak pendiam di belakang yang tidak pernah meminta apapun. Apakah kamu memperhatikan atau kamu mengabaikan mereka? Beritahu saya di kolom komentar siapa yang memberi Anda kesempatan atau siapa Brandon dalam hidup Anda saat ini. Bagikan cerita ini, sukai dan berlangganan saluran saya dan ingatlah keberanian tidak menunggu izin. Saya juga tidak menunjukkan kebaikan.